2 putaran itu adalah kehendak rakyat, bukan kemauan elit. Ini pertarungannya waktunya pendek sekali. Tapi saya yakin dengan semangat Bapak Ibu semua kita bisa menang 1 putaran. Pertama dari tim kita juga ingin 1 putaran, maka sekarang kita bekerja keras. Nanti hasil akhirnya rakyatlah akan menentukan. Kalau tidak bisa mencapai 50% lebih, itu artinya 2 putaran. Saudara, 25 hari jelang pencoblosan, 3 paslon peserta Pilpres semakin gencar menguatkan barisan. Para kontestan mencoba meraih suara pemilih di tengah hasil survei yang belum menunjukkan capaian sesuai yang ditargetkan. Elektabilitas 3 kontestan juga belum ada yang memenuhi syarat untuk menang 1 putaran. Narasi 2 putaran pun muncul ke permukaan. Skenario koalisi antar kontestan pun mulai dibicarakan. Meski demikian, masing-masing kontestan dan partai pengusung masih menunggu hasil perolehan 14 Februari mendatang. Benarkah Pilpres akan berlangsung 2 putaran? Lalu bagaimana komposisi dan peta koalisi lanjutan bila Pilpres betul 2 putaran? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Selamat malam dan selamat datang Saiful Huda, Dewan Pertimbangan Timnas Anies Mohaimin. Malam. Selamat malam dan selamat datang Dede Prayudi, Jubir TKN Prabowo Gibran. Selamat malam, terima kasih. Malam. Selamat malam dan selamat datang Ciko Hakim, Jubir TPN Ganjar Mahfud. Malam. Dan juga kita kehadiran panelis malam hari ini Fadli Ramadhanil, Program Manager Perludem. Selamat malam. Juga teman-teman mahasiswa dari Universitas Indonesia, Unikat Majaya, Universitas Pancasila, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Universitas Negeri Jakarta. Saudara, inilah Dua Arah, saya Liviana Charlisa. Kita membuat target, harus ada targetnya. Tadi kan apa itu yang begini, kita harus menang 1. Ya, itu boleh, itu semangat. Kami duga sebulan terakhir ini adalah hari-hari eksodus besar-besaran dari semua lini, semua kutub untuk menuju 02. Kita pasti menang 1 putaran. Optimisme menang 1 putaran terus disuarakan oleh masing-masing paslon Pilpres 2024. Tapi, narasi 2 putaran Pilpres juga mulai disuarakan. Kemungkinan besar sampai hari ini ya kalau kita lihat data dan dinamika yang ada, saya kira 2 putaran itu masih mendekati kenyataan gitu. Narasi 2 putaran Pilpres kemudian dibarengi dengan senario koalisi paslon 01 dan 03 untuk menghadapi paslon 02. Dari pasangan Ganjar Mahfud dan Bapak Amin, pasangan Amin telah melakukan komunikasi. Bahkan di dalam komunikasi itu kita merasakan bahwa ada kecenderungan kecurangan secara terstruktur, masif dan sistematis. Jadi masih prematur ya apabila kita berbicara soal penyatuan koalisi ini sampai nanti setelah hasil 14 Februari barulah kita lihat ya kemungkinan-kemungkinan yang terbuka. Nah, sementara tim paslon 02 tidak ambil pusing dengan narasi dan rencana koalisi paslon 01 dan 03 kalau Pilpres berlangsung 2 putaran. Yaitu bagian dari hak mereka dan sah-sah saja dalam Pilpres ini, tapi kami yakin bahwa manuver para elit politik ini tidak selalu mencerminkan apa yang menjadi pilihan atau aspirasi masyarakat pada umumnya. Jadi siapa sih yang diuntungin kalau Pilpres berlangsung 2 putaran? Mungkin gak ya koalisi paslon berubah haluan kalau Pilpres berlangsung 2 putaran?
Atau jangan-jangan ada senario lain nih jelang 1 bulan pencoblosan? Skenario 2 putaran, siapa pindah haluan? Kita bahas itu di Dua Arah malam hari ini. Pertanyaan pertama untuk Bang Uki. Jadi Pilpres akan 1 atau 2 putaran? 1 putaran. Kenapa yakin banget 1 putaran? Ya, yakin banget lah, yakin banget. Kurang lah. soalnya. Jadi ini kita bisa melihatnya dari berbagai angle ya. Saya mau melihatnya pertama itu dari angle kekinian yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga survei yang kredibel. Ya, kalau kita melihat lembaga-lembaga survei yang kredibel, elektabilitas Pak Prabowo itu dan juga Mas Gibran ya, itu ada di kisaran 46 sampai dengan 48%. Iya, tapi belum ada yang tembus 50 loh. Sebentar. Kalau misalnya untuk sementara kita negasikan dulu yang tidak tahu dan tidak jawab, ya, gabungan suara dari paslon 1 dan 3 itu udah nggak bisa melewati elektabilitas Prabowo Gibran. Tapi kan kita tahu nggak mungkin ini kita negasikan. Maka gitu, saya ini seorang demografer, saya memakai logika statistik ya. Yang tidak tahu dan tidak jawab ini, mereka-mereka ini apabila nanti di hari H ya pencoblosan, ini nanti distribusi suaranya nggak akan terlalu berbeda jauh dengan pola yang sudah ada sekarang, kecuali nanti misalnya ada kejadian-kejadian yang luar biasa hebat, menggemparkan dan lain-lain. Tapi momentum itu sebenarnya sudah berada di pihak kami, ya, favorable, ya. Dan kalau misalnya terjadi seperti yang sekarang sih, kami yakin 1 putaran. Optimis sekali. Kalau tadi saya ke Bang Uki tanyakan, Bang Ciko sempat nyeletuk 1 putaran curang dong. Nah, kenapa gitu? Enggak, saya bilang curang dong. Saya bilang curang sih. Kenapa gitu? Kenapa gitu? Nah, kita bicara aja soal, saya ingin menimpali Uki aja dulu lah. Itu belakangan. Nanti kan belum panas nih soalnya. Jadi intinya yang dibilang Uki tadi, saya setuju bahwa lembaga-lembaga survei dari manapun juga hasil surveinya juga harus menjadi catatan buat kita semua, kan, menjadi acuan. Tapi bukan acuan yang utama. Kan kita juga tahu entah karena apa beberapa lembaga survei juga belasan juga salah ketika ada mensurvei Prabowo Hatta ketika itu. Ada 16 lembaga survei yang memenangkan Prabowo Hatta di 2014. Tapi ternyata kalah, ya kan. Dan banyak lembaga survei juga yang tidak mengunggulkan Anies Baswedan di Pilkada DKI. Bahkan hampir semua Anies Baswedan itu dari 3 calon selalu berada di urutan ketiga. Ya kan? Tapi akhirnya dia yang menjadi gubernur DKI. Jadi artinya lembaga hasil survei itu kan sifatnya prediktif, ya, bukan sesuatu yang absolut. Nah, kami punya hitungan-hitungan sendiri. Kami punya survei yang dilakukan oleh internal kami. Kita juga punya FGD yang kita lakukan di berbagai daerah. Juga menghitung dari canvassing berapa pintu yang sudah pernah kita ketuk dan lain-lain. Jadi itu juga menjadi ukuran kami. Jadi itu tidak akan mengubah strategi kami. Tadi dikatakan soal hasil survei. Hasil survei sekarang kan yang lagi rame nih indikator. Hasil survei indikator ini dirilis baru-baru aja, tetapi sebenarnya surveinya diambil sebelum debat capres. Ya kan? Jadi dirilisnya sekarang gitu. Dan kita yakin kita debat capres kemarin pasti poinnya Pak Prabowo turun bangsa minimal 4 poin lah turun dia. Jadi sebenarnya semua itu kan hasil survei itu bisa dibaca sebenarnya hasil yang ketika hari itu dilakukan survei. Bang Ciko gini, artinya gini, Bang Ciko mau bilang kalau Uki tadi kepedean. Terlalu pede dan justru ada di indikator sendiri dikatakan ada stagnansi di sana. Ya, tapi kan itu dibilang ada stagnansi sebelum debat capres. Artinya setelah debat capres bukan hanya stagnan tapi turun. Bang Uki jawab. Ya, itu kan karena memang hasil surveinya nggak menguntungkan paslonnya Mas Ciko aja, makanya Mas Ciko ngomong kayak begitu. Tapi begini, bahwa debat capres akan menguntungkan si A atau si B itu sangat penilaian yang sangat subjektif sekali ya. Mas Ciko ngomong kayak begitu memang perlu untuk ngomong kayak begitu. Mas Ciko perlu ngomong untuk ngomong kayak begitu. Sentimen di masyarakat. Secara umum Pak Prabowo di situ tidak bisa menyampaikan apa-apa dan jelas itu either Pak Ganjar dan Pak Anies habis itu nomor 2 yang menang. Debat itu agak itu absolut, itu bukan prediktif ya. Ya, kepingan sebelah kiri sama kepingan sebelah kanan karena udah nggak yakin menang, akhirnya mereka bergabung mengorbankan apa-apa yang sudah menjadi basis ideologi mereka untuk nggak ada yang bergabung, Uki, jangan disalahin, nggak ada yang bergabung. Tim paslon Ganjar Mahfud maunya Ganjar Mahfud jadi presiden. Anies Baswedan juga begitu, pasti maunya Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Jadi nggak jadi berkoalisi presiden. Jadi berkoalisi kita bicara koalisi itu nanti setelah putaran pertama selesai. Jadi koalisi ada masalah. Dan yang berkoalisi itu kamu harus diajarin politik nih karena baru aja. Jadi yang berkoalisi itu nanti partai politik, ya bukan TPN-nya. Jadi itu harus ngerti. Tapi berkoalisi nggak nanti? Nggak bisa ada koalisi sekarang. Berkoalisi nggak nanti? Susah banget akan menang di putaran pertama. Nah itu target kita. Baik. Kalau kita Bang Huda, 1 putaran 2 putaran? Pasti 2 putaran. Kenapa yakin 2 putaran?
Loh, surveinya memang begitu. Surveinya menyatakan bahwa hampir pasti 2 putaran. Jadi kalau ada orang membaca survei, tadi sampaikan misalnya beberapa lembaga kredibel yang tadi disampaikan, itu 2 putaran loh, bukan 1 putaran. Oke. Itu hasilnya, coba dibaca secara detail itu, bahwa potensinya 2 putaran. Karena satu, ada stagnasi sampaikan tadi oleh Bang Niko. Ada stagnasi dari 02. Dan itu kelihatan sekali. Jadi kalau sekarang ada yang mengisukan 1 putaran, itu provokasi itu. Rakyat harus menyatakan berarti akan ada sesuatu di balik provokasi 1 putaran. Akan ada langkah-langkah yang super kira-kira melampaui dari kelaziman kita sebagai Ini yang dibilang Pak negara Anies rekayasa demokrasi. elit. Kenapa? Yang dibilang Pak Anies rekayasa elit. Ada hubungannya nggak? Ya kira-kira kalau tetap mewacanakan itu bahkan menjadi praktek politik, saya kira ini bagian dari provokasi mengajak rakyat untuk kira-kira berbuat curang dalam proses demokrasi kita. Jadi isu menyangkut koalisi misalnya kita dengan 01 dengan 03 itu bukan pada konteks bahwa pemilu ini kita akan kalah, bukan. Itu konteksnya bahwa ada potensi kecurangan yang harus kita antisipasi dari sekarang. Oke. Bukan soal koalisinya. Kalau koalisinya kita tunggu nanti, kan putaran pertama belum selesai. Oke. Jadi tidak ada semangat kami berdua untuk seolah-olah pasti kalah, tidak. Semangatnya kami membaca ada potensi kecurangan yang akan dilakukan dan ini perlu diantisipasi bersama. Diarahkan ke sebagai siapa? semangat membangun dan menjaga kesejahteraan demokrasi. Potensi kecurangan untuk diarahkan ke siapa? Memenangkan siapa? Yang bilang 1 putaran. Oh, ya. Jawab lah Bang. Ya, saya pikir itu tadi Pak Huda itu ucapannya hanya kerja-kerja elektoral aja untuk mengaruhi pikiran orang-orang yang sedang menonton. Tapi kayak begini loh, itu kan insinuasi ya, potensi-potensi yang disebut itu insinuasi. Mari kita lihat apa yang benar-benar sudah pernah terjadi. Bawaslu itu sudah pernah loh memutus ya. Ketua DPC PDIP di Majalengka yang juga merupakan Bupati Majalengka ya menggunakan kegiatan-kegiatan berbasis APBD dan mengerahkan perangkat-perangkat pemerintahan di Kabupaten Majalengka untuk memenangkan paslon nomor 3. Itu baru 1 kasus ya. Kasus kedua ada juga di Babel, ada juga yang di Papua. Jadi kayak begini, kita juga nggak boleh lupa loh bahwa negara ini ya sistem pemerintahannya sudah menganut sistem desentralisasi ya. Yang banyak sekali disorot itu adalah pemerintah pusat. Padahal ya kalau memang mau berbicara kecurangan, itu di daerah-daerah ya yang sudah banyak terjadi justru sangat mengarah kepada paslon nomor 3 dan itu sudah terbukti oleh Bawaslu yang saya kasih contoh tadi Majalengka. Terbukti melanggar undang-undang pemilu. Ini kenapa nggak pernah diangkat sama mereka-mereka yang teriak-teriak soal kecurangan? Jangan-jangan ya karena nggak yakin menang ya maka ingin meruntuhkan wibawa pemilu dan ini bahaya sekali. Bang Ciko, karena nggak yakin menang jadi ngomong curang. Jadi tadi gitu ya. Jadi kalau udah dibuktikan oleh Bawaslu artinya memang udah pasti cuma itu aja yang salah gitu. Kan kita juga banyak melakukan pelaporan. Saya yakin juga paslon 1 juga banyak melakukan pelaporan. Apakah ditindaklanjuti itu kan masalah preferensi juga. Nah ini juga menjadi pertanyaan. Kecurangan ini kan kita bisa bilang juga bagian dari kecurangan-kecurangan aparat dan kecurangan-kecurangan penyelenggara pemilu. Kita ngomong aja jujur-jujur aja di sini. Ya kan apa yang terjadi. Kita juga melaporkan seperti yang terjadi nih. Saya mesti baca nih. Kalau Uki kan udah ngafalin deh pelanggaran kita. Kalau kita baca dilakukan oleh Sekda Pemkab Takalar Sulawesi Selatan ya kan dan dalam acara Rembuk Guru itu mengatakan akan menjanji kalau Gibran menang Jokowi akan menjadikan calon PNS ini semua PNS dan lain-lain. Nah itu kan jelas-jelas ada rekamannya ya ada beberapa hal lagi yang dilakukan. Bahkan kemarin sahabat saya ini saya ingin menyampaikan secara di publik ya sahabat saya Palti Huta Barat itu dia ditangkap jam 3.30 pagi ya karena memang ada postingan yang dianggap hoax ya kan karena belum ditelusuri betul apakah itu hoax apa tidak tapi dia merepost dia bukan satu-satunya yang memposting postingan itu dan dia juga bukan orang pertama yang memposting postingan itu ditangkap seperti teroris jam 3.30 pagi ya kan bahkan polisi ini tidak pernah menangkap orang sebegitunya pada penjahat-penjahat lain, pejabat yang korupsi dan lain-lain. Ini kan salah satunya menurut kami adalah bagian dari ketidaknetralan aparat. Nah kita bicara soal kecurangan-kecurangan. Kecurangan itu tidak selalu harus
melanggar aturan yang tertulis ya. Karena kita ada adab, ada etika, ada moral. Saya kasih contoh, beberapa menteri, Menko Erlangga, Menteri Zulkifli Hasan, Menteri Erick Thohir, itu jelas-jelas condong ke Prabowo dan Gibran, dan mereka kayak Erick Thohir itu acara Natal kemarin mengundang Menhan untuk hadir di acara Natal. Cuma Menhan doang, nggak, menteri lain nggak diundang. Itu satu. Sementara Erick Thohir melarang pegawai BUMN untuk melike komen di medsos terkait capres dan cawapres. Ya, tapi dia sendiri mengundang di acara Natal besar-besaran. Menko Erlangga mengatakan soal bansos adalah dari Jokowi, ya kan? Zulkifli Hasan bicara bansos dari Jokowi dan lain-lain. Kalau kita bicara bansos dari Jokowi, hutang negara juga hutang Jokowi, artinya pajak negara juga pajak Jokowi dong. Sekarang gini, Bang Ciko, Sekjen Anda kan juga berkata gini, ada dugaan kecurangan yang terstruktur dan juga sistematis, tapi kemudian nggak ada juga pelaporan sampai sekarang, kenapa begitu? Nanti jawab saja di luar. Skenario 2 putaran siapa pindah haluan. Bang Ciko, ke Sekjen PDI Perjuangan kan Hasto Kristianto sudah bilang bahwa ada dugaan kecurangan terstruktur dan juga sistematis. Sejauh mana laporannya dan di Jadi gini, aku ingin menjelaskan dulu apa artinya TSM tadi ya. Terstruktur, sistematif dan masif itu artinya adalah ketika nanti kita ke MK, kita akan membuktikan bahwa ada unsur-unsur itu semua. Jadi nggak bisa itu dilaporkan ada TSM sekarang, nggak begitu. Jadi itu salah satunya yang kita laporkan ke Bawaslu, hanya salah satu itu strukturnya. Gitu. Kalau kita bilang sistematis kemana? Kita akan buktikan nanti ketika ratusan orang ditunjuk menjadi PJ, ya kan misalnya. Terus pemekaran provinsi sehingga menjadi 40 ya, untuk memenuhi seperti ada persyaratan 20 provinsi itu kan harus minimal 20% untuk menang. Jadi bukan hanya 50% plus 1 loh untuk menang di satu putaran. Jadi ada keharusan untuk menang di 20 provinsi. Nah, kemarin ini kan ada pemekaran provinsi nih, dan pemekaran provinsi itu 4 adanya di Papua. Nah, ini itu yang akan dibilang TSM itu nanti di MK. Jadi ini semua adalah bagian-bagian dari menuju ke sana, dan ini sudah terlihat semua. Hampir utuh bahwa akan ada kecurangan-kecurangan di situ. Tadi yang seperti saya sampaikan tadi, jadi kecurangan-kecurangan itu tidak selalu harus melanggar aturan yang ada. Jadi ada adab dan etika-etika yang dilanggar, yang saya sebutkan Menko Erlangga, Menteri Zulkifli Hasan, Erick Thohir, Pak Listio Sigit Prabowo yang melakukan pemanggilan pada Aiman jam 12 malam, melakukan penangkapan terhadap Palti Huta Barat jam 3.30 pagi, ya kan, seakan-akan ingin memberikan apa istilahnya ketakutan pada orang lain loh, bukan pada Palti. Jadi itu seakan ingin memberi contoh, kalau kamu berani bersuara, kamu akan diciduk jam 3 pagi. Itu yang kita tangkap, itu yang ditangkap masyarakat, ya kan? Not necessarily itu, yang paling tahu kan Polri, kenapa mereka melakukan itu jam 3.30 pagi menangkap orang karena postingan, kan aneh gitu ya. Nah, ini hal-hal yang masyarakat bisa baca gitu ya, dan bisa baca sejak awal ketika Pak Prabowo sudah mengambil Gibran sebagai wakil presiden dan seorang anak presiden. Bang, jadi dianggap netralitas, ketidaknetralan ASN itu kemudian menguntungkan Anda? Mungkin Mas Ciko ini maunya teman-temannya kebal hukum semua kali ya. Jadi kalau misalnya ini adalah kasus hukum ya, kemudian penyelesaiannya adalah penyelesaian hukum. Artinya kan kayak begitu ya. Atau jangan-jangan justru misalnya nanti ya paslon yang ini menang gitu ya. Kemudian itu dulu temenmu juga, Palti Huta Barat itu temenmu juga, teman-temannya dibilang sama mendukung bebas hukum ya. Seolah-olah udah pasti nggak melakukan apa-apa, sudah pasti ini adalah tindakan-tindakan yang represif lah disebutnya. Kalau kamu mau bicara gitu kebal hukum, Sheryl Tanzil kemarin memfitnah Pak Mahfud di televisi bersama saya. Dia mengatakan Pak Mahfud keliling untuk isu pemakzulan, keliling ke kantor-kantor membicarakan isu pemakzulan. Itu bukan fitnah apa? Apakah Sheryl Tanzil sekarang ditahan? Tidak. Apakah dia ditangkap jam 3 pagi? Tidak. Palti Huta Barat yang teman kita, Uki, ingat teman kita yang berjuang untuk Pak Jokowi waktu itu. Oke. Ya, saya kemarin itu juga, ini udah agak out of topic ya. Saya kemarin juga saya juga sudah nanya kok sama Sheryl Tanzil ya, apa statement yang benarnya itu seperti apa. Kamu nonton aja, nggak usah ditanya, nonton aja full TVRI di YouTube kok itu. Dia bilang ya, dan saya lihat kok di TVRI bahwa dia bilang menurut headline. Nggak ada dia ngomong headline. Cuman ya yang beredar di media itu videonya dipotong. Menurut headline itu nggak ada di video-video yang beredar. Di TV juga. Gitu. Dan saya sarankan sih kayak begini Mas Ciko, kalau memang dirasa
merasa melanggar hukum ya maka dilakukan langkah hukum kayak begitu. Masyarakat Ini kan sebenarnya cuma kerja-kerja elektoral aja, gua dicurangin ya. Siapa yang tidak netral itu diarahkan untuk memenangkan siapa. Semua orang bisa tahu. Saya ke panelis kita Bang Fadli. Kita kalau bicara soal isu-isu kecurangan itu hampir ada di tiap pemilu. Ya soal kecurangan memang ada hal yang penting sebetulnya. Bagaimana kemudian narasi kecurangan itu dikaitkan dengan sistem pemilihan 1 putaran atau 2 putaran. Itu jangan-jangan ini bagian dari upaya untuk kemudian untuk membiarkan kecurangan terjadi sehingga pemilihan presidennya menjadi 1 putaran. Itu tidak bisa dilihat sebagai sesuatu di ruang kosong sebetulnya. Apa yang disampaikan Bang Ciko tadi misalnya soal kecurangan itu nanti kita akan tunggu di MK saja, menurut saya tidak sepenuhnya tepat juga. Justru sekarang kemudian Bawaslu diminta bekerja. Kalau memang kecurangan itu ada, ya harus dilaporkan. Itu, sorry, kalau aku potong sebentar nggak? Tadi yang aku katakan adalah kita melaporkan kecurangan-kecurangan itu sekarang dan Bawaslu untuk bekerja. Tapi kalau untuk membuktikan soal TSM itu nanti di MK. Betul, termasuk juga unsur-unsur TSM itu juga mesti didorong kepada Bawaslu sekarang. Karena Bawaslu itu punya kewenangan yang luar biasa. Bang Huda dan teman-teman hampir semua partai politik pengusung pasangan calon presiden kan dulu yang membuat undang-undang pemilu ini memberikan kewenangan luar biasa kepada Bawaslu. Bawaslu bahkan bisa sampai mendiskualifikasi pasangan calon, Bang. Jadi saya kira Bawaslu mesti didorong untuk bekerja. Jangan kemudian kalau dilaporkan tidak diproses, ributnya malah di luar. Tapi datangin lagi Bawaslu. Kalau Bang Ciko, Mas Uki, Pak Huda dengan tim hukumnya yang datang ke Bawaslu, mendesak Bawaslu, itu akan jauh lebih mapan untuk kemudian mendorong Bawaslu bekerja. Nah sekarang kan yang terjadi laporannya tidak banyak datang ke Bawaslu, tapi ribut di mana-mana soal kecurangan. Nah ini yang kemudian harus dikoreksi juga di sisa masa kampanye. Nah yang kedua soal 1 putaran atau 2 putaran, bagi saya aneh juga dalam masa kampanye, tapi narasinya adalah Pilpres akan hanya 1 putaran gitu. Dan kemudian hanya merujuk soal 50% plus 1 saja. Padahal kalau kita baca konstitusi, Mbak Livi, konstitusi itu sebetulnya menginginkan pemilihan presiden itu 2 putaran. Kenapa? Karena pemilihan presiden dalam konstitusi kita itu menghendaki presiden terpilih itu mesti mayoritas mutlak suaranya. Maaf saya potong, tapi gini, narasi salah satunya yang kemudian muncul di permukaan kan kalau 1 putaran itu lebih irit. Gak benar juga. Kalau soal lebih irit atau tidak, kan itu bukan esensi dari bagaimana kita berupaya mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Penyelenggaraan pemilu yang kualitas representasinya betul-betul jujur, betul-betul adil gitu. Kalau hanya soal biaya, ya pemilu, demokrasi memang perlu cost. Saya ke Bang Huda. Bang Huda, jadi dari awal memang pasangan Amin itu sudah memprediksi bahwa Pilpres itu akan berlangsung 2 putaran? Pasti 2 putaran, karena ini tiga pasangan. Dan secara konfigurasi politik dan hasil survei sekali lagi, kalau Mas Uki membaca hasil survei dari semua lembaga yang disebutkan, menurut saya salah kalau disimpulkan hanya 1 putaran. Jadi sekali lagi 2 hal ya. Kalau ada yang masih ngomong 1 putaran, saya kira ini 1 provokasi. Yang kedua, panik. Jangan-jangan memang siapnya hanya 1 putaran. Kalau masuk 2 putaran hampir pasti kalah karena rakyat akan berani ngomong apa adanya. Tapi kalau 2 putaran tuh dibilang akan kemudian menguntungkan 1 dan 3 karena kemudian akan bergabung, itu iya nggak? Loh, kalau soal itu bisa saja 02 gabung juga ke 01 itu. Tidak hanya 03. Oh, masih mungkin begitu ya? Iya, sangat mungkin begitu. Secara teori tidak semuanya. Kalau nanti sudah head to head, pemilih Pak Prabowo sama Gibran misalnya tetap mau memilih Pak Prabowo atau Gibran, bisa aja nanti pindah ke kami gitu. Jadi artinya itu kita omongin nanti saja. Jadi sekali lagi, apa yang disampaikan oleh teman-teman 03, komunikasi dengan kami, semangatnya adalah mengantisipasi bahwa potensi kecurangan itu sangat besar. Karena sudah dimulai sejak sudah diputuskan oleh MK ketika melanggar etik berat itu gitu. Itu sudah dimulai. Jadi kalau ditanya sejak kapan itu TSM itu, sejak MK memutuskan terjadi pelanggaran etik. Baik, Bang Uki jawab. Ya, yang melanggar pelanggaran etik itu kan juga sudah dihukum ya
Dan itu tidak ada hubungannya dengan itu paslon normatif, Prabowo Mas. Gibran. Itu yang pertama. jelas ada etika Itu yang demokrasi yang sudah dilanggar. Yang kedua, di sana pada saat di sidang sidang MK itu tidak menghadirkan saksi. Jadi di sana hanya dapat membuktikan bahwa ada perilaku yang berpotensi mengundang intervensi. Tapi bahwa apakah intervensi itu ada apa enggak, itu nggak bisa dibuktikan. Dan setelah itu ada lagi diajukan lagi gugatan ke MK untuk membatalkan putusan MK yang sebelumnya terkait dengan batas usia, dan ada satu lagi frasa yang diributkan orang itu. Dan ditolak juga, gugatan itu juga udah gagal. Artinya memang ini sesuatu yang sudah konstitusional lah. Kalau hal ini menurut saya penting untuk diluruskan nih. Bukan hanya soal intervensi yang diputus Mahkamah Konstitusi, tapi soal konflik kepentingan. Dan konflik kepentingan itu sesuatu yang serius dalam proses penyelesaian etik di Mahkamah Konstitusi kemarin. Kalau kemudian kita mentolerir perilaku pelanggaran etik Ketua MK itu, ini tidak ada intervensi, tapi kemudian ada permohonan lain ditolak, menurut saya itu hal yang lain. Tapi dari permohonan yang diajukan oleh seorang mahasiswa yang tidak ada hubungannya dengan kontestasi pemilihan presiden, yang membuat Ketua MK yang namanya Anwar Usman itu dipecat, ada konflik kepentingan yang sudah terbukti. Jadi kalau kemudian kita coba membangun narasi mentolerir itu, kita sedang menurunkan standar etik negarawan menurut saya. Iya. Di putusan MK yang nomor 17 yang menolak gugatan untuk membatalkan putusan MK sebelumnya, itu Hakim Anwar Usman itu nggak terlibat kok, dan tetap ditolak kok. Jadi ya sudahlah. Kalau nggak siap dengan perangkat pertandingan, nggak siap dengan peraturan pertandingan, ya nggak usah ikut bertarung lah. Bukan maksudnya bukan begitu. Sesimpel itu. Jadi kalau ini nggak nyampe, kalau nggak ada di dalam undang-undang, dia nggak nyampe berpikir di luar itu. Saya kira begini, saya kira harus sadar dan paham bahwa yang punya kekuasaan hari ini memang di UG, di 02. Jadi kalau pasangan nomor 1, nomor 2 ngomongin menggugat potensi terjadi abuse of power, itu wajar karena ada di situ. Gitu. Sejak dimulainya permainan tadi itu diputuskan MK. Sebenarnya semua tiga dari kita itu adalah bagian dari penguasa, udahlah. Bukan presiden. Pengusung Pak Anies itu juga lebih banyak mereka menterinya daripada partai saya di PSI loh. Dan juga di PDIP juga sama aja Jadi dibilang ini penguasa versus apalah itu sebenarnya nggak valid lah kalau misalnya kita lihat. Belakangan kan yang juga menarik adalah ketika kemudian semakin menuju Pilpres, ada narasi-narasi nggak cuma 1 putaran, tapi juga narasi 2 putaran, dan juga isu-isu soal koalisi antara 1 dan juga 3 nanti bergabung. Gimana tuh? Siapa yang kira-kira akan pindah haluan, Bang Huda? Nanti dijawab sejenak di Duara. PDIP adalah salah satu partai yang konsisten dalam menjaga demokrasi. Dan Ibu Mega itu penjaga demokrasi yang konsisten, yang berani. Jadi beliau tidak ingin ada pelanggaran-pelanggaran atas konstitusi, walaupun itu mungkin menguntungkan bagi partainya. Inilah bonding kita pada rakyat. Dan pemilu adalah sebuah harapan perubahan. Dan PDI Perjuangan menjadi harapan untuk memperjuangkan nasib wong cilik, nasib marhen. Kita kembali di 2 arah, skenario 2 putaran, siapa pindah haluan. Bang Huda, kalau dengar narasi tadi yang dikatakan antara Pak Anies, yang muji-muji Bu Mega, Pak Ganjar, yang mention-mention dikit, itu ada narasi-narasi skenario untuk gabung nggak sih? 0103. Mas Anies objektif mengapresiasi Bu Mega, dan waktu itu momentumnya waktu hari ulang tahun PDIP. Dan kita tahu Bu Mega adalah salah satu tokoh yang lintas berbagai rezim, dan kita hargai bagaimana sikap beliau menjaga kesehatan demokrasi kita, terlepas kekurangan sana sini. Tapi Bu Mega saya kira dinilai oleh Mas Anies objektif, beliau termasuk yang kokoh pendirian terkait dengan sebuah prinsip-prinsip yang berbasis etika berdemokrasi. Kabarnya sudah ada obrolan-obrolan sama Mbak Puan ya, benar nggak? Kalau tuh ada obrolan mungkin sifatnya
pribadi-pribadi ya. Saya misalnya di DPR RI ketemu dengan teman-teman satu komisi saya di Komisi 10 yang ngobrol gitu. Dan itu biasa saja. Tapi secara kelembagaan kita sama sekali, secara kelembagaan Timnas, misalnya Timnas Amin dengan TKN Mas Ciko gitu, TPN mohon maaf, relatif belum ada obrolan secara resmi. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa kalau ada diskusi yang sifatnya misalnya dua arah dan kelihatan akrab, sekali lagi semangatnya kami tidak ingin kecurangan demokrasi ini berlanjut pasca keputusan MK. Jadi masih lirik-lirikan ya menuju 2 putaran ya? Kira-kira gitu bahasanya ya? Iya, karena kita butuh, sekali lagi kita tidak ingin ada rezim yang ugal-ugalan. Baik. Menggunakan segala cara untuk satu putaran. Baik, saya ke Bang Ciko. Bang Ciko, di sebelah ada PKB, ada Nasdem, oke lah ya kalau ke PDIP. Tapi kalau PKS gimana? Emang mungkin? Semuanya mungkin ya kan. Tapi ini kan kita nggak bicara sekarang. Kita sekarang fokus semuanya untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Bahkan kita berupaya untuk 1 putaran walaupun trennya memang adalah memasuki putaran kedua. Tapi tadi soal mungkin nggak mungkin, saya akan jawab pendek aja. Di TKN itu banyak aktivis yang korban penculikan sekarang bergabung dengan calon presiden yang memang diakui dan sudah ditetapkan oleh sidang etik kehormatan ya perwira sebagai pelaku dalam kasus-kasus penculikan. Jadi ini sangat mungkin itu, apalagi kalau cuma bicara nasionalis dan religius. Kan bangsa ini memang dibangun oleh kaum-kaum nasionalis dan religius sejak awal dan dipertahankan demokrasinya oleh kaum-kaum nasionalis dan religius yang memang bertarung sekali-sekali dalam pemilu atau pilkada dan lain-lain. Tapi ini kita tidak fokus ke sana. Yang kita fokus adalah sekarang memenangkan putaran pertama ini sebisanya 1 putaran. Kalau nggak bisa karena memang trennya sepertinya akan mengarah ke putaran kedua, ya menang ke putaran kedua. Nah, skenarionya kan harus disiapkan. Jadi kira-kira siapa yang bakal putar haluan? Kamu kayak nggak ngerti politisi aja. Politisi itu kejadian besok dia sejam sebelumnya bisa bikin skenario. Yes. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan kan ketika bahkan skenario yang sudah disiapkan lama bisa berubah, ya kan? Jadi masih mungkin ya PKS yang kayak air sama minyak ketemu PDIP nggak pernah bisa nyatu tuh mungkin aja nyatu sekarang. Di mana sih dibilang nggak pernah bisa nyatu? Kita semua partai politik yang ada di Indonesia bisa menyatu dan satu sama lain. Nggak ada yang nggak bisa menyatu. Semuanya bisa. Bang Oki, jadi kalau 1 sama 3 gabung ditinggal sendirian loh? Ya nggak masalah, kembali lagi ya, kita melihat kepada keadaan terkini ya. Keadaan terkini itu artinya apa? Kita melihat lagi kepada survei. Kalau kita melihat simulasi 2 ya, paslon ya, melawan paslon nomor 3 kita menang, melawan paslon nomor 1 kita juga menang. Nah, kami cuma tahu ya bahwa nanti kalau misalnya masuk putaran 2 itu ya, klaim itu, tapi kemudian sebentar dulu dong. Tapi kemudian akan ada manuver-manuver untuk berkoalisi. Tapi yang kami yakini ya, kalaupun nanti ada perkoalisian itu bukan antar paslon, tapi antar paslon yang masih bertahan ke putaran kedua dengan partai-partai yang pernah mendukung paslon yang tidak lolos ke putaran kedua. Oh, jadi pecahan menurut? Pecahannya akan seperti itu, Kenapa kami gitu? yakini. Ya, karena memang begitulah logika politik saya mengatakan dan intuisi politik kami di TKN mengatakan seperti itu. Kalau memang terjadi 2 putaran, tapi kami yakini nggak terjadi 2 putaran. Klaim-klaim gimana maksudnya Bang Huda? Ya klaim, mengklaim bahwa akan terjadi 1 putaran, pasti menang kalau nanti rivalnya dengan 01 atau dengan 03 gitu. Itu klaim sepihak dan tidak ada basis objektivitasnya. Itu survei Pak Huda. Jadi survei sekarang, mungkin Pak Huda belum baca ya. Itu juga melakukan simulasi 2 paslon Pak Huda. Dan di simulasi 2 paslon tersebut, ya misal simulasi A antara paslon 2 dengan paslon 3. Yang menang kami. Antara paslon 2 dengan paslon 1. Yang menang juga kami. Nah, kemudian cairnya itu nanti itu akan ditentukan oleh manuver-manuver. Itu survei internal Mas Uki, kami juga punya survei sendiri. Enggak, itu survei kredibel Mas Pak Huda. Loh, Pak Huda bisa survei yang tadi dibilang kredibel, Mas Uki salah baca. Loh kok salah baca sih? Loh,
Semua lembaga survei yang tadi Anda bilang Pak Huda mungkin Pak Huda. Itu survei Pak Huda potensinya mungkin 2 putaran. Terlalu banyak baca survei internal sehingga terjebak di echo chambernya sendiri. Bacalah survei-survei yang kredibel ya. Saya kasih ya misalnya indikator, misalnya LSI, misalnya Betul, itu 20 putaran itu, Justru bukan Burhan 1 putaran. ketika memaparkan soal hasil surveinya, dia bilang terjadi stagnansi. Iya memang betul, karena memang ada pemilih yang tidak tahu dan tidak jawab. Sebelum debat capres, itu bikin karena masih ada yang tidak tahu dan tidak jawab ya, dan tidak tahu tidak jawab ini pada saat hari H ya. Itu kalau misalnya kita memakai logika statistik, dengan dia yang jumlahnya sudah semakin mengecil dan semakin mengecil, nanti distribusinya nggak akan beda jauh dengan pola yang sudah ada sekarang. Dan itulah memang fakta yang hard truth. Ya, kan? Itulah fakta hard truth yang memang harus kita terima. Mereka melakukan kecurangan, tidak dicurigai. Sekali lagi, Oke, salah membaca survei. Kelihatannya harus ketemu langsung sama ownernya. Kalau indikator ketemu sama Burhan, kalau sama Anda. Saya kira nggak produktif diperdebatkan di tengah masa kampanye yang masih berjalan ya. Bagi publik sebetulnya, pemilihan presiden dengan 3 pasangan calon itu hampir tidak mungkin 1 putaran. Sebab kan tidak hanya soal 50%. Tadi Bang Ciko sudah sebut, ada jumlah minimal suara 20% yang harus dipenuhi oleh pasangan calon di lebih setengah jumlah provinsi. Kalau jumlah provinsi sekarang 38, artinya harus ada 20 provinsi yang suaranya pasangan calon itu lebih 50% dan minimal di 20 provinsi 20%. Itu kan berat, sebab lebih dari 50% pemilih di Indonesia itu adanya di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu jumlah provinsinya cuma 6. Sementara Sumatera ada 10 provinsi, ada Kalimantan, ada Sulawesi, Papua, dan lain-lain. Jadi kalau sekarang misalnya ingin mengarahkan pemilihan presiden atau membangun narasi pemilihan presiden 1 putaran, menurut saya itu bisa berpotensi memunculkan misinformasi ke publik. Akan jauh lebih baik menurut saya dalam masa kampanye yang masih cukup panjang, ini masih lebih dari 20 hari Mbak Livi, sampaikanlah apa gagasannya untuk masyarakat. Apa kemudian yang harus dilakukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat. Dan masih banyak variabel-variabel yang potensial akan mempengaruhi pilihan pemilih. Debat capres dan cawapres masih ada 2 kali lagi. Masih ada kampanye rapat umum pun belum dimulai. Tapi masih banyak variabelnya. Kalau bicara soal mungkin nggak mungkin, kalau menurut Bang Fadli sendiri, gagasan keberlanjutannya 03 mungkin nggak akan gabung dengan gagasan perubahannya 01. Keberlanjutan sama perubahan aja jelas-jelas sudah beda. Saya yakin ya soal koalisi itu tidak akan mungkin dibicarakan sebelum hasil pemilu 14 Februari diumumkan secara resmi oleh KPU. Itu tidak akan mungkin dilakukan. Sebab sekarang 01, 02, 03 pasti akan bekerja keras untuk kemudian meraih suara semaksimal mungkin di pemilihan presiden putaran pertama. Sekarang gini jadi pertanyaan, kenapa kemudian narasi yang dibangun kalau bicara soal pindah haluan itu cuma 1 ke 3, 3 ke 1, nggak ada tuh ngomongin 1 ke 2, 3 ke 2, itu kenapa gitu? Nanti dijawabnya saja dari Dua Arah. Anda kembali bersama kami di Dua Arah, skenario 2 putaran. Siapakah yang pindah haluan? Pertanyaan saya tadi ke Bang Fadli. Kalau bicara soal pindah haluan, kenapa narasi yang terbangun cuma 1 ke 3, 3 ke 1? Nggak ada tuh ngomongin 1 ke 2 atau 3 ke 2? Ya, kita kan tidak tahu semua percakapan di balik meja ya atau di balik layar. Dan tentu saja intensi dari elit partai politik semuanya kan sekarang pasti masih cair saja. Sebab ini masih masa kampanye, Mbak Livi. Kalau sekarang misalnya masing-masing elit politik baik dari 01, 02, 03 menyatakan sikap akan berpindah haluan, itu tentu akan mempengaruhi lagi konfigurasi pemilih. Jadi saya kira ini masih coba untuk melihat kemungkinan berdasarkan hasil data awal atau informasi awal dari beberapa hasil survei. Nah, dalam beberapa survei kan memang 02 unggul ya hasil surveinya. 01 dan 03 kan angkanya tipis dan punya fluktuatif yang kemudian berganti-ganti. Dan saya kira itu hal yang normal saja sebab proses pemilihan ini masih terbilang cukup panjang, masih 20 hari lagi masa kampanye.
Dan tentu masing-masing pasangan calon masih berusaha untuk kemudian memanfaatkan dinamika pemilih yang saya kira masih potensial akan terjadi signifikan. Oke, saya ke Bang Ciko, 25 hari jelang pemilu. Kalau dari hasil lembaga survei, pasangan Ganjar Mahfud kan masih ada di peringkat ketiga. Optimis nggak bakal lolos 2 putaran? Berapa lembaga survei, kan itu ada banyak hasil yang berbeda. Tapi intinya kami tetap optimis. Tadi saya katakan tadi, kami punya hitungan internal sendiri yang berbasis bukan hanya pada survei. Yang kedua, kita tidak akan mengubah strategi, dan kita tetap canvassing door to door, menghadirkan capres dan cawapres kita, dan kita bisa lihat Pak Ganjar ini kalau dibanding paslon yang lain adalah capres yang paling sering turun ke masyarakat gitu, belusukan gitu. Jadi ukuran-ukuran yang ditampilkan oleh lembaga-lembaga survei akhir-akhir ini yang cukup aneh menurut kami, ya agak kami kesampingkan dulu, dan kita lebih fokus untuk tetap jalan dan bergerak ke bawah. Oke, saya ke Bang Uki. Bang Uki, kalau bicara soal 1 putaran, kenapa kalau bicara soal 1 putaran, jika terjadi itu pasti curang? Narasinya kenapa begitu yang muncul? Ya, balik lagi ya, ini bukan soal aturan atau apa ya, karena kalau soal aturan kan sudah disediakan kanal-kanal ya, tadi yang Bang Fadli juga sudah katakan, kalau misalnya ada kecurangan, hukum sudah menyediakan kanal-kanal ya untuk diadukan, dan saya pikir ini hanya kerja-kerja elektoral aja untuk mempengaruhi psikologis orang-orang gitu, supaya nggak terjadi 1 putaran, karena agen dari 1 putaran ini adalah paslon nomor 2 gitu. Jadi buat mereka ya yang menginginkan supaya pemilu itu 1 putaran, tersedia yang paling mungkin dan paling logis itu adalah untuk memilih paslon nomor 2. Mungkin itulah yang ada di benak teman-teman dari paslon 1 dan 3 gitu, sehingga oh kalau 1 putaran berarti setuju dengan kecurangan, kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi saya pikir ini hanya kerja-kerja elektoral aja sih, bukan sesuatu yang ideologis, apalagi yang erat dengan aturan dan lain-lain. Nah terus yang jadi pertanyaan gini, kenapa kalau bilang 2 putaran 1 selalu ke 3 atau 3 selalu ke 1, nggak ada yang kemudian nyasar ke 2? Iya, karena kami yang leading sih ya. Kalau misalnya salah satu dari mereka ada yang leading, mungkin akan beda lagi petanya ya. Tapi ya udah, realistis saja. Memang kami yang leading pertama, sehingga mereka masing-masing itu ingin mengamankan suara dari paslon yang mungkin salah satu dari mereka ada yang nggak lolos, supaya masuknya ke mereka. Kurang lebih sih saya pikir sih seperti itu ya. Maka komunikasi tetap dibuka. Namun kemudian mereka tetap kerja dengan paslonnya masing-masing gitu. Tapi membuka komunikasi ini kan belum bisa dikatakan ketok palu gitu loh. Palu sudah diketok. Bang Huda, optimis nggak masuk putaran kedua? Sangat optimis. Saya ingin menyetir salah satu lembaga survei ya, Polmark, yang digawangi oleh Kang F. Saiful Fatah. Surveinya di 32 provinsi, setiap satu provinsinya sampelnya 1.200. Di mana di dalam hasil survei itu menyatakan pasangan 01 25-26%, pasangan nomor 2 38%, pasangannya Mas Ciko 21%. Sampai hari ini belum ada satu lembaga pun yang kredibel yang punya sampling segitu banyak. Dan itu artinya kesimpulan dari survei ini pasti 1-2 putaran, dan memastikan pasangan 02 tidak lebih dari 40%. Itu artinya kita akan lihat bahwa rakyat akan disuguhi 2 putaran. Kalau masih ada yang ngomong 1 putaran, itu artinya memprovokasi rakyat, dan jangan sampai dengan target 1 putaran menghalalkan segala cara. Sesuai sama judul kita, skenario 2 putaran, siapa pindah haluan? Jadi siapa yang pindah haluan? Ya. Sesuai dengan judul kita, skenario 2 putaran, siapa pindah haluan? Jadi siapa yang pindah haluan, Bang Huda? Ya kita tunggu rakyat. Jadi kita di level elit bisa saja koalisinya saya sama Mas Ciko koalisi gitu. Tapi jangan-jangan rakyat yang memilih 02 semuanya pada putaran kedua memilih pasangan 01. Dan itu sangat mungkin. Kita kembalikan lagi kepada rakyat. Jadi artinya kenapa langsung ke 03? Nggak mungkin ke 02 ya? Kenapa? Nggak mungkin ke 02 ya? Ya kalau misalnya visa-visa sama UKI kan berarti ya kita berhadapan dengan UKI gitu. Tapi rakyat punya hati nuraninya sendiri, rakyat punya logikanya sendiri, punya hati nurani untuk menentukan siapa yang terbaik untuk Indonesia ke depan. Dan semangatnya rakyat butuh perubahan hari ini. Nggak pengen susah, sembako mahal, pengangguran makin terus terjadi, ini kayaknya rakyat sudah nggak betah, nggak kuat, perlu perubahan.
Oke, saudara, Pilpres 1 putaran atau 2 putaran memang nggak jadi persoalan selama Pilpres berjalan jujur, adil, dan bermartabat. Namun akan jadi persoalan jika ada upaya memaksakan agar Pilpres berjalan 1 putaran dengan melakukan pelanggaran dan kecurangan. Dalam kompetisi, setiap kontestan pasti ingin menang. Namun kejujuran dan aturan main harus dipatuhi dan dijunjung tinggi. Jangan mengorbankan kehormatan demi kekuasaan, jangan mengabaikan nilai dan etika hanya demi bisa berkuasa. Karena negeri ini butuh pemimpin yang bisa melindungi dan mengayomi, bukan penguasa yang dipersoalkan legitimasinya di kemudian hari. Saya Liviana Charlisa, tetap saksikan Kompas TV untuk memperbarui informasi terkini seputar pemilu 2024. Tetap di Kompas TV, independen dan terpercaya. Sampai jumpa.